wabarakatuh. Mari kita sama-sama kita hormati, kita cintai, yaitu Bapak Badan Mursyid Pontianak Kiai Haji Agus Karmin Al-Fatah Habibullah MBA. Yang saya hormati yaitu pengurus wilayah Kalimantan Barat, yaitu Bapak Haji Jairin Sarjana Hukum. Yang saya hormati yaitu duta dari pengurus PB, yaitu Bapak Elmi, kebetulan beliau menjabat yaitu sebagai kepala 3. Yang saya hormati duta dari pengurus besar wilayah cabang Singkawang, Bapak Haji Surahman. Yang saya hormati duta pengurus dari wilayah Kalimantan Barat, yaitu Bapak Mujabi serta keluarganya. Singkatnya, yang saya cintai kepada seluruh jemaah perguruan Tarekat Naqsabandi, bapak-bapak dan ibu rahimahullah. Izinkan saya menyampaikan pesan dan kesan. Hanya ini kan mendekati maghrib, saya sedikit saja. Singkatnya saya saja sedikit cerita. Saya bersyukur mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan setelah saya bergabung di wadah perguruan Tarekat Naqsabandi, berawalnya saya itu dulu sakit. Sampai cerita masuk digabung perguruan Tarekat Naqsabandi. Dulu saya pernah menjabat kepala PLN di Sukadana selama 8 tahun. Saya sakit, ya sakit yang tidak masuk akal. Di sana setelah itu saya ingin menyembuh, ingin berobat, sehingga saya hijrah dari kota Sukadana pindah ke kota Pontianak. Saya langsung ingin berobat. Ketemulah guru yang namanya Kang Alap, beliau sudah meninggal, Haji Ramli Aja Amerat, dikenal dengan Pak Itam. Kami dari Tarekat Kanuriyah Yayasan Al-Muqarrab. Nah, selama disingkat di sana 5 tahun saya berobat. Saya dimandikan, direndam, puas, dimandikan mandi, udah. Diobatlah karena ingin sembuh. Nah, di situ saya bukan ingin belajar agama, tapi ingin sembuh. Alhamdulillah, Allah menemukan ada sosok pria yang ganteng. Siapa dia? Itulah yang sebelah saya. Itulah guru saya, Bapak Agus Sukarno. Beliau adalah Bapak Agus Karmin Al-Fatah Habibullah. Beliau berkunjung di tempat kami. Betulan beliau adalah teman akrab dengan guru kami, sering bermujakarah di dalam wadah itu. Selama 5 tahun saya di situ tidak pernah bicara tentang ke dalam. Beliau langsung bicara tentang ke dalam. Luar biasa pada malam itu. Beliau telah menjelaskan tingkatan-tingkatan ilmu pada itu. Dari mulai alam tabi'i, idafi, rohani dan rahmani. Nah, disitulah saya tertarik. Pada malam hari itu saya gelisah, tidak bisa tidur. Mengapa?
Seolah-olah saya itu malam tuh saya putar secepatnya menjadi siang. Kenapa? Ingin berkunjung di tempat beliau. Beliau kebetulan ingin datang ke Pontianak ini, ingin hanya untuk tawajuh orang tua. Itu aja. Alhamdulillah beliau ketemu dengan saya di wadah perguruan ini, sehingga saya pagi-pagi langsung datang pada waktu beliau nginap di era Komplek Pemda di Gang Ramai. Disitulah dijelaskan, sehingga pada waktu itu juga singkat cerita, ini ceritanya panjang sebenarnya, karena waktu yang sangat mepet ini, saya langsung ditawajuh waktu itu. Nah, alhamdulillah setelah tawajuh seluruh tubuh saya gemetar. Ada apa ini? Tidak, yang selama ini tidak pernah saya rasakan. Ada apa ini? Saya tanya beliau ini setelah tawajuh, ibarat begini Pak Urai, kalau kita menghidupkan mesin itu, ya, yang bergetar apa? Mesinnya. Nah seperti itulah. Ternyata setelah ditawajuh itu batin kita berfungsi, ibarat mesin itu hidup gemetar. Begitulah batin kita gemetar, itu batin hidup. Selama ini kita batin kita tertidur, ibarat itu dibangunkan pada waktu itu. Nah, pendek cerita, setelah ditawajuh malam itu saya bermimpi. Setelah ditawajuh oleh Bapak Guru kita ini, mimpi aneh. Begitu mimpi itu keluar ulat itu yang begitu banyak dari kaki, ulatnya besar-besar putih-putih itu. Nah, setelah ulat itu keluar itu, saya itu otomatis badan saya ringan. Nah selama ini yang saya rasakan itu, setiap sore itu badan saya lemas sekali, tidak berdaya sekali setiap mau sore. Tapi setelah itu, setelah tawajuh malam itu mimpi keluar itu, segar badan saya. Nah mungkin ini kali penyakit saya. Nah ternyata saya pada waktu tugas di Sukadana itu ibarat seperti kena santet gitu. Karena di sana saya ini tugas saya sangat berat, memutuskan aliran listrik mana yang nunggak itu saya putus. Dia benci dengan saya, padahal saya sudah melakukan yang sangat luar biasa di sana. Saya di sana mendekati para pemuda, semuanya saya ikuti semua. Tapi masih kena juga. Itulah kalau nama orang sudah benci kepada kita, apapun itu akan terjadi. Karena apa? Itulah tadi tidak ada membentengi kita. Kita polos, sangat polos. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada Allah SWT melalui beliau ini menunjukkan saya di tawajuh itu. Setelah saya tawajuh badan segar, nah semangat luar biasa. Nah situlah saya, sehingga saya pindah dari perguruan itu Anwariyah Yayasan Abu Qarab, pindah perguruan Thariqat Haq Naksabandi. Berawal perguruan Thariqat Naksabandi ini, sebenarnya beliau ini sangat luar biasa. Saya bukan memuji, memang kenyataan. Sebelum beliau ini diberikan pilihan oleh Datuk Sepuh kita, Datuk Lincir, yaitu beliau yang ada fotonya sebelah kanan kita itu, Haji Abdul Samad Al-Haqi Habibullah itu. Dari pilihan beliau dulu adalah memimpin perusahaan sampai 1000. Nah, beliau jadi pilih, apakah saya terus bekerja atau untuk menjadi guru? Tidak boleh, harus pilih salah satu. Beliau kebingungan. Sedang kalau ini saya pilih, ini urusan dunia, sedangkan ini urusan akhirat. Berarti dua-duanya perlu.
Tapi beliau sangat luar biasa, memutuskan ini, pilih jadi guru. Itulah sekarang sampai beliau ditunjuk jadi badal mursyid. Itu meninggalkan semua harta segala apa, jabatan yang diambil oleh beliau ini, ditinggalkan semua ini. Hanya illallah, hanya Allah saja yang dipilih beliau ini. Ya, ini yang sangat luar biasa. Nah, kembali kepada itu, saya bergabung di Wadah Perguruan Tarikat Naqsabandi itu sejak tahun 2002. Disitulah kami pada waktu itu hanya berapa orang, 4-5 orang, termasuklah Bapak Helmi. Setelah itu menyusul Bapak Jerin kita, ya, itu jemaah-jemaah lama, jemaah senior semua ini. Nah, di situ bergabung, mulai kami bersiar ini. Kita di sana bersiar, alhamdulillah bertambah, singkatnya, sehingga yang saking banyaknya jemaah ini, rumah tidak muat lagi. Kenapa? Karena di Gang Rampai itu komplek, Pemda tipe yang paling rendah. Jadi harus mencari rumah. Nah, dengan keadaan begitu kami cari rumah kontrak sehingga dapatlah sampai rumah di paralel tol di sana. Nah, singkatnya begitu. Jemaah bertambah, syiar ke sana sini, Sungai Adung, sampailah ke Alas Kusuma, sampai ke Sungai Burung. Nah, yang namakan Sungai Burung itu setiap hari, tiap malam, setiap berangkat jam 2 siang, pulangnya jam 2 malam. Berjam berpanas, tidak pakai mobil tapi pakai motor. Sangat luar biasa perjuangan Pak itu. Nah, setelah itu dilanjutkanlah sampai ke Sintang, kemana-mana, sampailah ke Padang Tikar. Nah, semua perjalanan ini semata-mata, nah, ketika Allah yang sudah campur tangan, insya Allah segala apapun yang kita inginkan, ikuti bahasa hati, jangan nafsu. Karena apa? Itu Allah yang akan mengatur segala-galanya. Tuh ya. Mudah-mudahan pengalaman yang sesingkat ini disampaikan, karena ini banyak sekali saya harus disampaikan. Ini yang saya sampaikan itu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru kita yang telah menunjukkan keilmuan ini. Karena apa? Ilmu yang ditunjukkan itu adalah selamat atau tidak selamatnya kehidupan kita ini. Kita sudah ditunjukkan keilmuan ini yang selalu kita berdoa di dalam Al-Fatihah ayat 6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan jalan yang lurus. 17 kali dalam 5 waktu, berulang-ulang dalam 24 jam itu. Ini kita bertahun-tahun. Ternyata kita doa itu dijabah oleh Allah SWT. Kita sudah ditunjukkan jalan yang lurus ini, jalan untuk kembali kepada Allah SWT ini. Ini yang perlu kita syukuri. Ya. Nah, guru itu, nah, di dalam hadis nyatakan, barang siapa yang ditunjukkan satu huruf dalam jiwa itu, hendaklah kau serahkan jiwa dan raga. Jiwa dan raga yang harus kita serahkan. Mengapa? Yang kita terima ini, kalau kita diberikan oleh harta, langit dan bumi, tidak sebanding. Tidak sebanding apa yang kita peroleh ilmu ini. Nah, guru itu adalah adalah rajamu. Itulah rajamu. Maka itulah kita mengucapkan terima kasih, bersyukur ilmu yang telah ditunjukkan di dalam diri kita. Kalau ini kita tidak ditunjukkan, kita tidak akan tahu batin kita. Kita tidak akan tahu rukun iman, rukun Islam terhubung tadi antara rukun iman, rukun Islam, kita akan tahu. Semuanya apa yang disampaikan Isra dan Mi'raj, semua kita akan tahu. Ini akan terjawab di dalam wadah perguruan Thariqat Haq Naqsabandi.
Jawaban itu sudah ada di dalam diri kita ini. Maka kita wajib untuk mengenal diri kita itu, mengenal hakikat diri yang mana yang harus kita kenal. Maka diri inilah yang sudah berjanji, sudah bersumpah kepada Allah di dalam alam Tuhan, alam ruh, alam Rabbi, alastu bikum qalu bala sayyidina. Nah, inilah yang harus kita ucapkan terima kasih. Nah, untuk mengucapkan terima kasih kepada guru, taati dan patuhi. Itulah karena kita setelah ini telah dapat tawajuh 12 poin yang kita sudah terima itu, kita selalu kita baca, kita sudah bersumpah kalau di Pontianak dengan beliau ini mendapatkan keilmuan ini, bersumpah di atas Al-Quran. Ini luar biasa. Nah, ada adab-adab berguru. Ini yang disyukuri. Namun ketika setelah kita mendapatkan ilmu ini, terseleksi lagi, terseleksi. Nah, jadi berarti apa? Sangat takut, mengerikan. Kenapa? Sudah disampaikan tadi, ada minal jinnati wan nas yang menggoda kita, yang mengganggu kita ini. Setiap saat, setiap detik, di mana salah-salah kita lalai, di situ dia masuk. Sangat luar biasa. Maka para nabi, para wali ketakutan menangis. Kenapa? Karena iblis itu awalnya ada malaikat yang sangat luar biasa. Dia dikenal dengan ahli sujud, ahli rukuk, lari langit pertama sampai langit ketujuh, dia ahli sujud, ahli rukuk, sampai lahir dari surga. Ya, angkat mukarrabin, imamnya para malaikat, dia terusir dari surga. Kenapa? Karena kesombongan. Inilah yang harus kita saling mengingatkan. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Guru kita, yaitu Kiai Haji Agus Karmin Al-Fatah Habibullah, sehingga saya tetap mengamalkan istiqomah dalam ilmu ini, ilmu syahadah, ilmu petunjuk, ilmu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, itu adalah pesan satu saja. Ilmu yang kita terima itu hanya satu saja. Maka yang satu ini jangan diotak-atik. Ibarat ilmu yang kita sudah terima ini sudah hatam. Ibarat kalau kita membaca Al-Quran itu sudah tamat, sudah hatam. Kalau orang sudah hatam ini tidak perlu kita dibaca-baca lagi. Karena ilmu yang kita terima itu lahar la sautin, tidak berhuruf, dan tidak bersuara. Inilah. Nah, ilmu satu, jangan sampai di otak-atik lagi. Tinggal apa? Yakini, amalkan, dan istiqomah. Itu cukup. Itu saja. Apabila di dalam perjalanan kita diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan itu, itulah kado dari Allah. Supaya apa? Supaya kita bertambah yakin. Nah, apa yang disampaikan Pak Guru kita tadi di masjid, orang yang paling nomor satu, yang paling hebat itu, dia tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa apa, dia teryakin. Dia yakin, itu yang sangat luar biasa. Apalagi dia dilihatkan, dia tidak dilihatkan saja, dia yakin. Ini yang kita syukuri. Nah, ilmu kita satu, jangan sampai kita berpecah belah. Hati-hati. Dengan berpecah belah itulah kita makhluk yang satu itu kita tidak sadar. Tujuan kita mendapatkan ilmu ini itu untuk menyempurnakan ibadah kita secara kafah, zahir dan batin. Itulah ada syariat, ada hakikat ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itulah tujuan utama kita, supaya kita kembali selamat kepada Allah SWT. Sehingga apa?
Di dalam wadah perguruan tarekat Haq Naqsabandi ada yang doanya seperti ini. Allahumma sabbit qalbi bi iman hatta indal maut. Ya Allah, tolong tetapkan iman kita sampai akhir hayat itu. Mengapa sampai ada doa itu? Itu harus kita renungkan. Kenapa? Kita tidak menjamin kita selamat. Nah, yang kita yang selamat ini kita taati perintah-perintah Allah, ikuti apa yang sudah dianjurkan daripada guru mursyid dan para badat ini, ikuti 12 poin itu, taati dan patuhi. Jangan sampai kita menyimpang ini. Nah, makanya sampai dari Datuk Bincir menyatakan pada waktu tahun 2000 saya di sana, ketika saya dengan beliau pergi di sana menyaksikan selama 1 minggu di sana, dia berpesan saja sebelum saya di To'ajuh pembaruan itu, kalau kamu tidak selamat, kalau kamu sini, nah, kalau kamu masuk neraka, kata dia, saya sebagai tunggang kudanya. Saya langsung salami beliau. Itulah. Dengan itu jaminan kita. Nah, selama seminggu di sana saya hanya dipesankan saja. Beliau menyampaikan, tolong catat, Rai. Bagaimana saya mau catatnya? Karena beliau ini banyak bahasa Sasak, bahasa Lombok. Udah cepat, ya kan? Udah bahasanya tidak kedengaran, cepat tapi bingung. Pak Guru, saya bilang, Pak Guru jangan nyatatnya. Kan begitu. Saya bingung. Nah, setelah itu kami pulang. Begitu pulang pesan kepada saya sambil saya memegang bahu sebelah kanan, Pak Urai, yakin diri, percaya diri, ya. Selama 1 minggu itu yang saya dapat. Nah, itu yang saya dapat saja. Tidak dapat ilmu penjelasan yang lain-lain. Itu yang saya yakini. Nah, setelah kami pulang, nah pendek cerita, tinggal beberapa menit lagi ya, saya tambah sedikit lagi. Begitu dalam perjalanan mau pulang itu, apa yang sampai ujian luar biasa. Kami mau pulang naik bis, itu beberapa hari, mau pulang ke Pontianak, naik kapal, sampai di Seminang naik bis, dompet saya hilang. Dompet hilang. Dompetnya ada tapi uangnya ada. Luar biasa enggak tuh? Ternyata celana saya sobek, dibesitnya dengan silet tapi tidak terasa. Uang itu habis. Pak Guru, uang saya hilang. Hampir sampai kami tidak beriman pada waktu. Mau pulang tidak ada. Gimana nih Pak Guru? Uang tidak ada nih Pak Guru. Udahlah, kita minta petunjuk dulu. Apa yang terjadi? Tidur kita mau nginap hotel, uang tidak ada. Ya kan? Ambil anduk, beliau ini istiqomah loh. Ambil anduk, tidur kami di terminal. Bayangkan beralaskan anduk, bayangkan berdua tidur. Yang namakan nyamuk luar biasa ya di terminal. Bayangkan tidur, ambil anduk, emparkan tidur situ. Karena uang tidak ada. Gimana Pak Guru? Uang saya ada sampai Pontianak aja pakai kapal. Inilah ujiannya luar biasa. Nah, setelah Pontianak di sana, mulailah mengembangkan keilmuan ini yang sangat luar biasa, sedikit demi sedikit. Beliau pulang pergi, datanglah salah satu pria yang sangat ganteng. Siapa dia itu? Itulah namanya Haji Jedin SH. Nah, kan ganteng orangnya kan? Nah, kami lagi berdatang memperbaiki lampu di Rasojaya. Itu saya tugas PLN. Nah, buah saya betulkan lampu, dia narik saya di ruangan dia. Saya jelaskan tentang ilmu ini. Begitu saya jelaskan berunjuk darah, beliau nangis sangat luar biasa. Sangka saya ini menyampaikan salah, ternyata dia terharu ilmu inilah selama ini yang saya cari, ini ilmu ini. Sehingga pendek cerita, beliau tidak sabar lagi, kapan Bapak Guru datang, kata dia. Beliau sering-sering ke Tasik karena istri masih di Tasik, pulang. Pak Guru kapan pulang? Bapak Guru kapan pulang? Lewat telepon dulu, HP tidak ada. Apa jawaban Pak Guru? Gimana Pak Guru ini?
Apa dia bilang? Pak orang kalau mau yakin, kalau mau enggak. Ya Allah, ini sekarang kalau main catur itu mak langsung saya langsung mau luruh jantung saya. Ya Allah, bagaimana saya mau yakin nih? Guru ngomong gini, mau yakin mau enggak kata dah. Astagfirullahaladzim. Gimana Pak Guru? Udah itu aja. Ternyata itu obatnya segala obat rupanya supaya saya semakin maju, semakin semangat, semakin yakin ilmu yang sudah tujukan. Beliau sudah tidak sabar lagi menunggu Pak Haji Jairin ini, sehingga HP waktu itu berikan kepada ngomonglah langsung dengan Bapak Guru kita. Alhamdulillah beliau datang langsunglah tawajuh, ya kan, bersenang bersuka, yang senang luar biasa mendapatkan ilmu ini. Ini kalau teruskan panjang kata Pak Guru ya, 3 hari 3 malam tak selesai ini, ya kan. Ini singkat-singkat saja. Itulah yang namakan kesan dan pesan saya. Pesan saya satu, istiqomah dalam ilmu ini. Jangan sekali-kali ada tujuan lillahi ta'ala kita kalau membantu agama Allah dengan ikhlas. Tidak, jangan ada tujuan. Ya, ikhlas. Karena kita untuk melanjutkan dari Rasulullah SAW sampailah wafat guru masjid kita untuk melanjutkan keilmuan ini. Itulah intan surullah yang syirkum wasabir a'adamakum. Mudah-mudahan kesan dan pesan ini yang saya sampaikan, sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru kita yang telah menunjukkan satu huruf di dalam jiwa kita ini, sehingga kita betul-betul beriman di hati. Barulah kita paham Islam yang hakiki. Islam yang hakiki ini yang kita dapatkan. Inilah Islam yang kahak secara jahil, secara batin, secara syariat, secara hakikat. Inilah, maka inilah yang kita harus syukuri. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini pada hari ini kita diberikan oleh Allah terutama kesehatan zahir dan batin, diberikan rahmat oleh Allah. Moga-moga kita dibimbing oleh Allah sampai selamat dunia dan akhirat. Saya sebagai mewakili dari wakil guru musib, badal musib, banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru, kepada seluruh rombongan, ya, mengucapkan terima kasih yang telah berkunjung di dalam perguruan kita cabang Singkawang ini. Apabila ada sambutan yang kurang tidak enak, ya kan, tidak nyaman, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga Bapak Guru nanti datang sekali lagi di sini, jangan sekali-kali beramai-ramailah, termasuk Ibu Guru beserta semuanya, ya kan. Yang awalnya tadi 3 mobil, 1 mobil, yang 1 mobil pun hanya sisa 5 orang. Inilah ilmu ini tidak bisa diterka-terka. Nah ya, yang tadi maunya begini, Allah mengizinkan hanya 5 orang, tapi tidak masalah. Yang 5 orang ini orang yang hebat-hebat. Nah, sama juga 1000 orang yang kita terima ini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.